Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan berlatih latihan soal profesional bahasa Indonesia part ke-6. Masih bersama Ibu Sylvia, nantikan sebagai berikut. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama bernomor soal 26. Berikut soalnya, cermati ilustrasi berikut. Mirna yang tinggal di Jakarta sehari-harinya menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Betawi. Sewaktu dia melanjutkan pendidikannya di Jogja, dia berbaur dengan teman-temannya dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Walaupun Mirna mampu menggunakan bahasa Inggris dengan baik, Mirna tidak berusaha untuk memperlihatkannya kepada teman-temannya. Malah Mirna dengan konsisten berbahasa Indonesia dalam berkomunikasi, sehingga orang asing tersebut juga berbahasa Indonesia. Tadi teman-temannya yang berbangsa asing. Mirna tidak sedikit pun merasa malu. Mirna juga menjaga kesopan santunan dalam berbicara, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan kampusnya. Ilustrasi tersebut menggambarkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai A. Lambang identitas nasional, B. Lambang kebanggaan kebangsaan, C. Sebagai bahasa pengantar, D. Alat pemersatu bangsa. Berikut penjelasannya. Jawaban A salah karena bukan lambang identitas nasional, yaitu sebagai penciri sebagai bangsa Indonesia. Jawaban C juga salah karena bukan sebagai bahasa pengantar seperti di lingkungan resmi. Jawaban D juga salah karena bukan sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu mempersatukan suku bangsa di Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang B, benar karena sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi Mirna bangga berbahasa yang baik dan sopan santun dalam berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita beralih ke nomor soal yang kedua bernomor soal 27. Berikut soalnya, yaitu cermati penggunaan ejaan pada kalimat berikut. 1. Dia sangat kecewa atas ketidakadilan hakim memvonis rakyat kecil. Ketidakadilannya digabung, tidak menggunakan spasi. Lalu yang nomor 2, mudah saja bagi mereka memutarbalikkan fakta. Itu digabung juga, memutarbalikkan tanpa menggunakan spasi. Lalu yang ketiga, seharusnya dia tidak mengadu domba mereka yang bersaudara itu. Mengadu dombanya digabung juga tanpa spasi. Lalu yang keempat, akhirnya dengan mudah dia memecah belah persaudaraan mereka. Jadi nomor 4 itu memecah belahnya disatukan juga tanpa spasi. Penulisan gabungan kata yang benar terdapat pada kalimat bernomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Berikut penjelasannya. Pembentukan kata dengan pengimbuhan bila kata dasarnya berupa gabungan kata dan mendapat awalan serta akhiran sekaligus. Penulisannya dirangkaikan, contohnya ketidakberdayaan. Akan tetapi bila hanya kata pertama atau hanya kata kedua yang mendapat imbuhan, penulisan tidak dirangkai, contoh bertanggung spasi jawab. Jadi bertanggung jawab, tidak dirangkai tapi dipisah. Jadi jawaban B, C, dan D salah karena penggabungan kata pada kalimat bernomor 3 dan 4 salah. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A karena penggabungan dengan imbuhan sudah benar. Jadi yang A itu 1 dan 2. 1. Dia sangat kecewa atas ketidakadilan hakim memvonis rakyat kecil. Jadi ketidakadilannya digabung tanpa spasi. Dan yang kedua, mudah saja bagi mereka memutarbalikkan fakta. Jadi memutarbalikannya digabung, dirangkai tanpa spasi. Kemudian kita beralih ke soal yang ketiga bernomor soal 28. Soalnya sebagai berikut. Kata yang bercetak miring yang berbentuk kata dasar terdapat pada kalimat A. Perbuatannya sudah tercium oleh penduduk. B. Dia perinci kebutuhan keluarganya setiap bulan. C. Hatinya berdebat menunggu penunggu pengumuman. D. Itu ketua kelas yang baru dilantik tadi pagi. Kata-kata yang bercetak miring ya. Penjelasannya adalah jawaban yang A salah karena tercium mendapat awalan
Jawaban C salah karena berdebat mendapat awalan ber. Jawaban D salah karena ketua mendapat awalan ke. Jadi yang benar adalah jawaban B karena perinci, berupa kata dasar atau tidak berimbuhan. Lalu langsung saja kita beralih ke soal yang keempat bernomor soal 29. Cermati penulisan judul buku berikut. Saya membaca buku yang berjudul Berhati-hati dengan makan makanan berlemak. Perbaikan yang tepat untuk judul tersebut adalah A. Berhati-hati, B-nya huruf kapital atau huruf besar, dengan makan makanan berlemak. Yang B. Berhati, B-nya huruf kapital, hati atau yang keduanya huruf kapital, dengan huruf kapital, makan makanan huruf kapital, berlemak huruf kapital yang B-nya. Kemudian yang C, berhati-hati huruf B kapital, yang huruf B di depan, dengan yang huruf kecil, makan makanan huruf makanan yang di depan yang berkapital, kemudian berlemak. Yang D, berhati-hati, B-nya huruf kapital, dengannya huruf kecil, makan makanan kapital, berlemak, B-nya yang kapital. Jadi yang mana yang benar dari pilihan jawaban tersebut? Berikut penjelasannya. Penjelasan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Jadi huruf yang tidak kapitalnya itu huruf ke, huruf kecil. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Jadi majalahnya kecil, bahasanya huruf kapital, dannya kata penghubung huruf kecil, dan sastranya huruf kapital. Kemudian yang contoh lain, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Jadi surat kabarnya huruf kecil dan nama surat kabarnya Sinar Pembangunan huruf kapital. Lalu yang contoh selanjutnya, ia menyajikan makalah tanda kutip penerapan asas-asas hukum perdata. Itu tidak menggunakan kata penghubung atau kata imbuhan, jadi menggunakan huruf kapital semuanya. Jadi yang benar adalah jawaban yang C, berhati-hati, dengannya huruf kecil, makan makanan berlemak. Jadi huruf B yang di depan yang benar, huruf kapital atau huruf besar, kemudian dengan karena kata penghubung huruf kecil, makan makanan, karena itu jadi satu, sudah jadi kesatuan, jadi huruf depannya saja makanan yang huruf kapital, kemudian berlemak huruf B-nya saja yang huruf kapital. Selanjutnya kita ke soal yang kelima bernomor soal 30. Cermati paragraf berikut. Burung itu tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah. Dia titik-titik oleh anak-anak yang sedang bermain tembak-tembakan. Saya cepat-cepat menghampiri untuk memberikan titik-titik. Saya berpikir burung itu mati. Akan tetapi burung itu titik-titik-titik, sayapnya pertanda masih hidup. Cepat-cepat saya titik-titik-titik dan saya membawanya masuk ke dalam rumah untuk mengobati lukanya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Tertembak, pertolongan, mengepakkan, menangkap. B. Menembak, menolong, mengepak, menangkap. C. Ditembak, menolong, mengepak, ditangkap. D. Ketembak, ketolong, kepakkan, ketangkap. Pembahasannya sebagai berikut. Kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiks adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Hasil dari proses pengimbuhan itulah yang kemudian membentuk kata baru yang disebut kata berimbuhan. Imbuhan dalam bahasa Indonesia jumlahnya bermacam-macam.
Secara garis besar, imbuhan tersebut dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Berikut penjelasannya. Prefiks atau awalan adalah imbuhan yang diikatkan di depan bentuk dasar. Contoh, dalam kurung n, menjadi membaca, menulis, menyapa, itu contohnya. Misalnya berjalan, berbicara, bermalam. Dibaca, ditulis, disapa. Terbawa, termakan, terinjak. Dalam kurung n, contohnya penjual, berasal dari kata jual, jadi penjual. Pembeli, penulis. Menjadi peranak, peristri. Sekelas, setara, secangkir. Kepada, kekasih. Kedua, maha kuasa, dirangkai maha agung, dirangkai dan maha kuasa lagi contohnya. Terus yang kedua, sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang terletak di akhir kata. Dalam proses pembentukan kata ini tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Akhiran terdiri atas kan, an, nya, man, wati, wan, asi, isme, in, wi, dan lainnya. Contoh, an plus pikir menjadi pikiran, in plus hadir menjadi hadirin, wan plus karya menjadi karyawan, wati plus karya menjadi karyawati, wi plus manusia menjadi manusiawi. Semua akhiran ini disebut sebagai akhiran untuk kata benda. Akhiran yang berupa kata sifat, if. Contohnya jadi aktif, sportif, magnetik. Kalau ik tadi magnetik, elektronik. Kalau is menjadi praktis, anarkis. Menjadi komplementer, parlementer. Wi menjadi manusiawi, surgawi, duniawi. Kemudian ada contoh konfiks, berikut penjelasannya juga. Konfiks atau awalan dan akhiran adalah awalan dan akhiran yang melekat pada kata secara bersamaan, tidak secara bertahap atau tidak satu demi satu. Contohnya peran, pengan, kean, beran. Menjadi contoh katanya sebagai berikut: perhentian, pelabuhan, pengadilan, pemakaman, pemalsuan, permainan, pengaduan, penahanan, penghitungan, pengajaran, pencarian, pengaturan, pendidikan, kerajaan, kecamatan, kedutaan, kelurahan, kementerian, kesultanan, kehujanan, kepanasan, kedinginan, kekurangan, kesakitan, kelaparan, kehausan, berkenalan, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan, berkejar-kejaran, berebutan. Lalu ada contoh infiks dan penjelasannya. Infiks itu atau sisipan antara lain guruh menjadi gemuruh, jadi disisipkan getar menjadi gemetar, jari menjadi jemari, jajah menjadi jelajah, gembung menjadi gelembung, getar menjadi geletar, gelap menjadi gemerlap. Lalu imbuhan men dan pen bila melekat pada kata yang diawali huruf k, t, s, p yang berdampingan dengan huruf vokal a, i, u, e, o, maka k, t, s, p luluh atau hilang atau lesap. Misalnya kait menjadi mengait, pikir menjadi pemikir, tukang menjadi tukar menjadi penukar, sendok menjadi menyendok. Akan tetapi bila melekat kepada klaster atau gugus KTSP tidak luluh atau tidak hilang. Misalnya kritik menjadi mengkritik, proklamasi menjadi memproklamasikan, transfer menjadi pentransfer, strategi menjadi penstrategian. Jadi jawaban yang B, A, D salah karena tidak sesuai dengan konteks. Jadi yang benar adalah jawaban A karena sesuai dengan konteks dan pengimbuhan.
Jadi tertembak, pertolongan, menyepakkan, dan menangkap. Demikian ya hal yang kita pelajari tadi. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan latihan soal berikutnya, latihan soal profesional atau pedagogik atau soal-soal yang lainnya yang akan kita bahas di channel YouTube ini. Sampai jumpa.